Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 hari ini ingin mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Nama saya Amanda Laksmi. Saya Marsha Fidelia. Saya Muhammad Bintang Perdana. Saya Muhammad Novel Rajendra. Saya Putri Sakardia Wibowo. Saya Rana Nuralifa Masud. Saya Safira Puspitarani. Langsung saja kita mulai. Ada 4 poin yang ingin kami bahas. Di sini yang pertama itu pas munculnya gerakan reformasi, yang kedua latar belakang terjadinya reformasi, yang ketiga kronologi terjadinya reformasi, dan yang keempat perubahan selama masa reformasi. Yang pertama, munculnya gerakan reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam satu masyarakat atau negara. Lalu gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang sangat buruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan 9 bahan pokok, sembako, karena harganya yang sangat tinggi sampai-sampai masyarakat pun harus antre untuk membelinya. Peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar kesejahteraan rakyat tercapai. Ini yang kedua ada latar belakang terjadinya reformasi. Yang pertama, tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan Pancasila dan UU 1945 secara murni. Lalu ada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum, kebebasan pers dibungkam, dan tidak berjalannya demokrasi. Kemudian ada faktor penyebab munculnya reformasi. Faktor penyebab munculnya reformasi yang pertama yaitu krisis politik. Terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kemudian krisis ekonomi, yaitu didominasi oleh pemilik modal sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. Kemudian krisis hukum. Penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah, sementara bagi kelompok atas hukum dapat direkayasa. Kemudian krisis moneter. Krisis moneter adalah krisis yang disebabkan oleh perekonomian dunia yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri. Kemudian krisis kepercayaan. Kondisi ini terjadi di dalam negeri di mana masyarakat Indonesia tidak lagi mempercayai pemerintah yang tengah berkuasa mampu memperbaiki kondisi negara yang tengah dilanda masalah. Kemudian faktor-faktor terjadinya krisis moneter. Yang pertama yaitu menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang kedua persediaan sembako di dalam negeri menipis, yang ketiga banyaknya hutang pihak swasta yang harus ditanggung oleh negara, kemudian yang keempat kondisi perbankan yang kurang sehat karena banyaknya KKN, yang kelima tingginya angka kredit yang macet, dan yang terakhir adalah pola sentralistik di bidang perekonomian yang banyak merugikan perkembangan dan pembangunan di daerah-daerah. Kronologi terjadinya reformasi. Soeharto resmi dilantik menjadi presiden pada 27 Maret 1968 berdasarkan TAP MPRS nomor XLIV MPRS 1968.
1 Mei 1998, Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan menyampaikan bahwa Presiden Soeharto memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami reformasi pada 2003. 2 Mei 1998. Presiden Soeharto meralat perkataannya dengan mengatakan bahwa reformasi bisa mulai terjadi pada tahun ini. Karena ini, Presiden Soeharto mengikuti saran International Monetary Fund untuk memangkas subsidi energi. Hak ini menyebabkan harga minyak yang tadinya 700 per liter menjadi 1.200 per liter. 3 Mei 1998, Presiden mengumpulkan DPR guna untuk meralat kembali peraturan-peraturan yang dikeluarkan guna menenangkan masyarakat. 4 Mei 1998, masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak. Demonstrasi ini mayoritas terjadi di Medan, Bandung, dan Yogyakarta. 5 Mei 1998, demonstrasi masyarakat masih terjadi terkait kenaikan bahan bakar minyak. Demonstrasi terparah sampai terjadi bentrok terjadi di Medan. Selanjutnya, 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Mesir untuk menghadiri rapat konferensi tingkat tinggi, G15. 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti diserang oleh aparat bersenjata saat ingin melakukan konvoi damai ke kantor MPR DPR. 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta datang ke Universitas Trisakti untuk menyampaikan belasungkawa kepada korban penyerangan yang terjadi kemarin. Namun, hal ini berakhir kembali dengan bentrok dengan antara aparat dan masyarakat atau massa. 14 Mei 1998, Presiden Soeharto melalui orang kepercayaan berpidato di Mesir bahwa dia bersedia mundur menjadi presiden jikalau masyarakat Indonesia menginginkannya. Pada saat yang sama, di Indonesia kondisi sudah mulai tegang, di mana-mana terjadi kerusuhan dan penjarahan. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto datang ke Indonesia untuk mendapatkan laporan kerusuhan yang terjadi kemarin. Dia juga membantah bahwa dia kemarin mengatakan akan mengundurkan diri menjadi presiden. Ya, 16 Mei 1998, situasi semakin mencekam di Indonesia dan banyak bendera-bendera yang dirusak. Hal ini menyebabkan orang-orang dari luar negeri ingin segera pergi meninggalkan Indonesia karena mereka merasa situasinya sudah tidak mendukung untuk menetap di Indonesia. 18 Mei 1998, masyarakat Indonesia mendatangi kantor MPR DPR. Masyarakat mendesak agar MPR DPR melakukan sidang istimewa untuk menyuruh Soeharto mundur menjadi presiden. 19 Mei 1998, Soeharto memanggil tokoh-tokoh penting di Indonesia. Dia juga menolak untuk undur diri dari jabatannya sebagai presiden, akan tetapi dia bersedia untuk tidak terpilih lagi sebagai presiden berikutnya. 20 Mei 1998, kantor MPR DPR makin ramai didatangi oleh masyarakat dan mahasiswa. Melihat situasi ini, 14 menteri anggota kabinetnya menulis surat untuk tidak ikut dalam kabinet reformasi yang dirancang oleh Soeharto. 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan undur diri dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden ketiga Republik Indonesia. Perubahan yang terjadi selama reformasi. Yang pertama, pengangkatan Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orba, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapat izin dari kepolisian. 3. Masalah dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil
yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orba. Oleh sebab itu, penghapusan dui fungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 menjadi 38 orang. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara atau TNI AU, Angkatan Darat atau TNI AD, dan Angkatan Laut atau TNI AD. Di bidang hukum, kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis. Artinya pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia. Maka Presiden Habibie melakukan reformasi hukum sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. 2. Melahirkan 69 undang-undang. 3. Penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Yang kelima, ada sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR dilaksanakan pada 10-13 November 1998. Harapan dari sidang istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dari berbagai kalangan. Namun, saat sidang istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR atau DPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. Yang keenam, pemilu tahun 1999. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Yang ketujuh, sidang hasil pemilu 1999. Sidang umum MPR dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie karena menyangkut pemberian referendum kepada Timor Timur yang membuat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini, pada sidang umum MPR dilaksanakan pemilihan ketua MPR dan DPR yang hasilnya yang pertama Akbar Tanjung sebagai ketua DPR dan yang kedua Amin Rais sebagai ketua MPR. Lalu pemilihan presiden dengan 3 kandidat kuat, yaitu yang pertama Megawati Soekarno Putri dari PDIP, yang kedua Abdurrahman Wahid dari PKB, yang ketiga Yusril Ihza Mahendra dari PBB. Kemudian Yusril Ihza mengundurkan diri. Hasilnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Waalaikumsalam. Ayo cepetan ngomong gitu semuanya. Ayo. 2, 3. Thanks for Thanks for watching. Di sini, Dika. Bye.